Masih ada banyak gejolak di petang itu. Kekecewaan yang menimpa Sri Sudewi Bage bertambah-tambah dan menggunung melihat Kusumawardhani tidak bersedia untuk kembali ke Keputren. Dalih yang digunakan Sekar Kedaton tidak terbantahkan karena romonya telah memerintahkannya untuk bertempat tinggal di Bali Jeni. Pada hari itu pula, hal yang paling membuat hati Dyah Kusumawardhani merasa senang adalah ketika ia mengunjungi istana kediaman mendiang Ibu Suri Sri Kitarya. Eyang Kakung Sri Kertawardhana menjadi satu-satunya orang yang sangat gembira ketika mendengar perkawinannya. Orang yang pernah menjabat sebagai Bre Singosari itu memeluk sangat lama cucu dan suami cucunya, kemudian melumurnya dengan tangisan bahagia. Nikmati kehidupan rumah tanggamu, Ndo. Untukmu akan selalu kupanjatkan puja mantra agar kalian langgeng kalih sing niskala, kata Sri Kertawardhana. Ucapan Sri Kertawardhana itu sungguh sangat menggetarkan. Terima kasih, Eyang. Aku titip cucuku Kuda Narapatya, lanjut Sri Kertawardhana yang ditujukan kepada Senopati Kuda Narapatya. Kuda Narapatya menyembah penuh penghayatan dan membiarkan tangan keriput itu menggerayangi kepalanya. Hamba Gusti, hamba akan membahagiakan dan juga menjaga istri hamba dengan taruhan nyawa hamba. Sri Kertawardhana kemudian kini memberikan wejangan. Itulah wejangan yang lalu terasa aneh karena melantur kemana-mana. Beberapa emban yang ikut menyimak tidak mampu untuk membendung senyumnya. Namun baik Kusumawardhani maupun Kuda Narapatya sangat memaklumi saat keadaan kakeknya yang sangat mudah sekali berubah itu. Ketika kesadarannya utuh, Sri Kertawardhana bisa berbicara dengan utuh. Namun ketika pikunya kumat, ucapannya memang bergerak ngelantur kemana-mana. Dan malam itu, atas izin dari Sang Prabu, perjalanan malam balik arah menuju Japanan kemudian ditempuh dengan hati yang sangat tenang dan damai. Bila Kusumawardhani sangat menikmati cahaya bulan yang tidak lagi bulat karena telah meninggalkan purnama, sebaliknya Kitura Bremi dan istrinya sangat gelisah. Pasangan suami istri itu telah berusaha mencegah, namun menantunya itu memaksa untuk ikut kembali ke Japanan. Kitura Bremi sangat bingung, tidak tahu bagaimana cara untuk melindungi anak raja itu dari nyamuk. Belum lagi tidak ada tempat tidur yang layak. Kitura Bremi takut membayangkan menantunya harus tidur beralas dengan tikar. Kereta kuda itu berderap tenang dalam pengawalan yang ketat. Jauh di depan, 5 orang prajurit berkuda mendahului meretas jalan. Disusul kereta kuda yang dikelilingi prajurit bersenjata dengan pedang telanjang yang menempatkan diri di depan, di samping dan di belakang. Pengawalan perjalanan itu dipimpin oleh Senopati Dipo Manguri, seorang prajurit yang berusia sebaya dengan Kuda Narapatya. Sementara itu, di dalam kereta, Kitura Bremi yang masih diganggu oleh mimpi aneh pada malam sebelumnya mencoba-coba mencari jawabannya. Masalah berat macam apakah yang kelak akan mengganggu perjalanan rumah tangga anaknya? Kitura Bremi lebih banyak berdiam diri, tidak jauh berbeda sejajar dengan sikap istrinya yang juga tidak banyak berbicara. Justru kini Kusumawardhanilah yang begitu banyak berbicara. Kakang, seumur-umur baru kali ini aku menempuh perjalanan seperti ini. Pengenalanku terhadap lingkungan hanya sebatas Mojowarno di arah barat.
Sementara ke timur hanya sampai ke Mandala Winesuka, tempat pendidikan para rakrian. Ketika Romo berkunjung ke sana, saat itu aku diajak. Ujung Galuh, aku hanya mendengar namanya. Ke selatan paling jauh, 5 tahun yang lalu, Bopo Mahapati mengajakku menyaksikan pembuatan sebuah candi di Simping. Kuda Narapadya menyimak apa yang diucapkan istrinya dengan penuh perhatian. Diajeng belum pernah melihat laut, tanya Kuda Narapadya. Pertanyaan itu menyebabkan mata Kusumawardhani bersinar-sinar. Belum, Kakang. Jadi Diajeng belum pernah melihat laut. Belum pernah ke Surabaya. Belum, Kakang. Mereka yang pernah melihat hanya mengatakan laut itu telaga yang sangat luas. Meskipun kelihatannya jelas, aku tetap tidak bisa membayangkan bagaimana bentuknya. Laut itu seperti apa, Kakang? Tanya Kusumawardhani. Meskipun hanya sekedar menceritakan seperti apakah laut itu adalah bukan persoalan gampang bagi Senopati Kuda Narapadya untuk kemudian menerangkannya. Laut itu seperti telaga, Diajeng, tetapi maha luas, amat sangat luas, karena sepanjang mata memandang, yang nampak hanya air, Diajeng. Jika kita berlayar menyeberang, butuh waktu berhari-hari untuk kembali ke daratan. Jika Diajeng melihat gerak air mengombak di telaga, sebaliknya, gerak ombak di laut bisa setinggi pohon kelapa. Itulah sebabnya orang yang berlayar itu sebenarnya juga sedang bertaruh nyawa, Diajeng. Rasa ingin tahu Sekar Kedaton kini semakin menjadi-jadi. Apakah Kakang akan mengajakku ke sana? Dekat dari Japanan ada laut, bukan? Aku ingin sekali melihat seperti apa laut itu, Kakang. Ucap Kusumawardhani. Kuda Narapadya kini memegang tangan istrinya. Aku akan membawa Diajeng ke sana, jawab Kuda Narapadya. Dengan mesra, Kusumawardhani memeluk erat lengan suaminya. Bau agak kecut itu kini justru memancing gairahnya. Waktu yang terus bergerak mengantar Senopati Kuda Narapadya dan rombongannya amat menikmati perjalanan malam itu. Apalagi sepanjang jalan langit terlihat sedang sangat bersih. Tidak ada mendung selembar pun yang mengganggu cahaya rembulan meskipun telah lewat dari purnamanya. Sementara itu, di balik perjalanan kenjapanan itu ada pula perjalanan lain yang berkebalikan arah. Ketika Dyah Kusumawardhani bersama dengan suami dan mertuanya sedang menempuh ke arah timur, pada saat yang bersamaan juga ada kereta yang membawa penumpangnya ke arah barat dengan hati yang sedang diguncang-guncang. Apalagi penumpang itu dalam keadaan terikat dengan mata yang tertutup. Emban Ragawenilah yang kini duduk di dalam kereta yang dipacu dengan sangat kencang itu, yang juga mendapat pengawalan yang sangat ketat. Dalam benaknya, masa akhir hidupnya kini telah dekat. Emban Ragaweni harus mempersiapkan diri menjemput kematian yang telah dipaksakan untuknya melalui cara yang tidak bisa ia hindari. Sebentar lagi aku akan mati. Entah akan bertemu makhluk semacam apa di alam kematian nanti. Bulan yang tidak lagi bulat berkelebatan di antara pepohonan seolah membalak-balik arah. Para prajurit yang melakukan pengawalan tidak ada seorang pun yang berbicara dan tidak bisa dibaca raut wajahnya karena dibalut oleh kain berwarna hitam. Dalam keadaan yang demikian, bahkan antar prajurit satu dengan yang lainnya juga tidak bisa saling mengenali.
para prajurit itu benar-benar telah siap lahir batin untuk melaksanakan tugas hukuman mati itu. Menjelang Mojo Agung, tepat di tengah bulak yang panjang, pimpinan rombongan itu memberi syarat untuk berhenti. Jantung Emban Ragaweni kini berpacu semakin kencang. Ia merasa saat kematiannya telah segera tiba. Mati aku. Mengapa hidupku harus berakhir seperti ini? Dengan sangat kasar, kini pimpinan rombongan itu memegang tangan Emban Ragaweni dan kemudian menyeretnya turun. Dengan sangat kasar pula, kain penutup wajahnya kini direnggut. Gugup gelisah kini Emban Ragaweni melihat para prajurit di sekelilingnya telah menghunus pedang yang telanjang. Emban Ragaweni kini berpikir dengan keras mencoba untuk mencari celah. Satu-satunya jurus yang bisa ia lakukan hanyalah dengan mengobrol rayuannya. Tunggu, Doro. Tunggu. Jangan bunuh aku. Aku punya uang yang sangat banyak, Doro. Ucapan dari Emban Ragaweni itu ternyata menarik perhatian. Doro, akan aku berikan semua uang itu padamu. Akan kuberikan apapun yang kalian minta. Tetapi bebaskan aku, Doro. Kalian tidak perlu merasa rugi. Karena kalian bisa pulang dengan membawa cerita tentang Ragaweni yang sudah mati, Doro. Hamba mohon bebaskan hamba, Doro. Hamba akan berikan apapun. Semua yang kalian minta. Ucapan Emban Ragaweni itu tidak memperoleh jawaban. Perempuan yang pernah amat berkuasa itu, meskipun hanya berderajat emban, kemudian berbalik dan mulai merasa aneh melihat para prajurit berkuda yang menjaganya dengan rapat ternyata menyelubungi wajahnya dengan kain yang berwarna hitam. Suara batuk dari belakangnya memancing Ragaweni untuk menoleh. Emban Ragaweni amat berharap umpan yang dilepasnya akan bisa menarik perhatian orang itu. "Kau punya banyak uang rupanya?" tanya orang itu. Benar, Doro. Aku punya banyak uang. Uang itu telah kusimpan di suatu tempat, Doro. Kalian bisa mengambilnya. Aku tidak berbohong. Orang itu kemudian tertawa. "Berapa banyak uang yang kau miliki?" "Aku yakin uang itu pasti berasal dari penilipan yang telah kau lakukan selama mengabdi di Istana Permaisuri. Kau pikir kami semua akan tergiur?" Emban Ragaweni berharap rayuannya akan membuahkan hasil, namun ternyata telah ditolak. Kepanikannya kini membubung. Ampuni hamba, Doro. Tolong ampuni hamba. Jangan bunuh hamba, Doro. Orang berselubung kain hitam itu melanjutkan tawanya, lalu tiba-tiba berhenti. "Seberapa banyak uangmu kami tidak tertarik. Hanya penawaranmu itu sungguh sangat menarik. Bukan uangnya yang menarik, tetapi kesanggupanmu akan memberikan apa saja yang aku minta yang lebih menarik." Bergegas, Emban Ragaweni menangkap celah itu. Ya, benar, Doro. Hamba akan melakukan apapun, Doro. Hening itu kemudian mengalir memberi jeda waktu. "Bagaimana kalau kami meminta tubuhmu? Layani kami semua tanpa terkecuali, maka kau akan bebas." Dengan tangkas, Emban Ragaweni menangkap peluang itu. Tanpa pertimbangan lagi untuk menyelamatkan selembar nyawanya, Emban Ragaweni merasa tidak perlu menimbang apapun. Padahal selama ini mati-matian ia menjaga kehormatannya supaya jangan dijamah oleh orang sembarangan. Sikapnya yang demikian telah membawanya menapaki perjalanan hidup tanpa ada lelaki yang berani untuk mendekatinya. Hamba mau.
Hamba bersedia, Ndoro. Kesediaan Emban Ragaweni memberi cengkeraman yang amat kuat pada suasana yang senyap dan hening itu. Lelaki yang berbicara dengan Emban Ragaweni itu kemudian berbalik. Teman-teman, meskipun usianya sudah lebih dari 40 tahun, sepantaran dengan Gusti Putri Parameswari, Emban ini masih perawan. Siapa yang mau? Pertanyaan itu menyebabkan para prajurit itu gegap gempita. Para prajurit berselubung wajah itu kini saling berebut bersaut-sautan, namun tidak menyebabkan Emban Ragaweni kini menjadi miris. Menjadi jarahan yang demikian jauh lebih bagus daripada mati diseret oleh 4 ekor kuda. Pimpinan rombongan itu tiba-tiba saja mengangkat tangannya, isyarat kepada segenap anak buahnya untuk terdiam. Suara teriakan bersautan itu kini juga langsung terbungkam. Ragaweni, untuk jenis hukuman mati itu, sebenarnya aku lebih senang jika akulah yang mengayunkan pedang menebas lehermu. Akan tetapi, sayang sekali Sang Prabu menjatuhkan keputusan lain. Berterima kasihlah kau kepada Sekar Kedaton yang telah memintakan maaf untukmu. Sekarang pergilah, dan jangan pernah kembali lagi ke Mojopahit, karena tindakan itu yang akan membawamu pada hukuman mati yang sebenarnya. Desir tajam tidak hanya mengagetkan Emban Ragaweni, kaget itu juga dirasakan para prajurit yang semula telah mempersiapkan diri untuk menerjemahkan perintah hukuman mati. Bahkan untuk keperluan itu telah disiapkan semua peralatan yang dibutuhkan, antara lain tali dadung yang akan digunakan untuk mengikat tangan dan kaki pesakitan itu. Benarkah, Ndoro? Tanya Emban Ragaweni yang tidak percaya. Pimpinan rombongan itu naik ke atas kudanya dan memberi isyarat bagi para anak buahnya untuk mempersiapkan diri. Kita kembali. Emban Ragaweni kini mengucal-ngucal matanya, masih sulit menerima kenyataan yang sedang diterimanya itu. Ingat Ragaweni, Sang Prabu mengampunimu, tetapi jangan pernah kembali ke Mojopahit. Pergi sejauh-jauhnya. Meskipun sudah jelas masih amat sulit baginya untuk menerimanya sebagai sebuah kenyataan, namun kereta kuda yang membawanya ke tempat yang tidak dikenalinya itu kemudian telah berbalik arah menyusul derap penunggang kuda yang lain yang telah berderap lebih dulu. Bingung dan takjub itu telah membelit Ragaweni dengan kuat. Kusumawardhani memintakan maaf untukku. Letuk Emban Ragaweni. Emban Ragaweni kini kembali mengucal-ngucal matanya dan mencubiti lengan serta kakinya untuk memastikan apa yang terjadi itu nyata. Bebas dari hukuman mati itu juga nyata. Emban Ragaweni kemudian tertawa. Aku tidak jadi dihukum mati. Butuh waktu beberapa saat bagi Emban Ragaweni untuk mencermati keadaan yang akhirnya berhasil membawanya ke sebuah keyakinan. Ia kini telah benar-benar lolos dari hukuman mati. Tidak ada ayunan pedang yang akan menebas lehernya. Tidak akan ada tarikan 4 ekor kuda yang membelah tubuhnya. Syukurlah, ternyata Kusumawardhani masih menyimpan iba kepadaku. Ia memintakan ampunan untukku, sehingga aku tidak perlu mati. Usiaku masih panjang. Takdir telah menentukan usiaku masih panjang. Rasa senang yang datang tiba-tiba itu meluap butuh penyaluran. Emban Ragaweni tertawa terkial-kial. Makin lama suaranya semakin keras. Ketika suara itu berasal dari tengah bulak yang luas terbawa ke tepi pedukuhan di sekitarnya, bisa dipastikan
akan mengagetkan siapapun yang mendengarnya. Kau dengar suara itu? Bisik seorang lelaki yang baru saja duduk. Suara demit. Bubar berhamburanlah orang-orang di tepi pedukuhan itu. Emban Ragaweni melampiaskan gembira hatinya dengan tertawa berhamburan dari mulutnya. Begitu senangnya emban itu, ia salurkan dengan berjoget liar sambil menekuk-nekuk meliuk-liukan pantatnya. Setelah agak larut, Ragaweni kemudian memperhatikan keadaan di sekitarnya. Di mana aku ini? Di tengah bulak yang panjang. Aku berada di sebelah barat kota raja. Karena tadi mereka kembali ke timur. Tetapi di mana tempat ini? Dengan mudah, emban Ragaweni menemukan arah mata angin karena langit saat itu sedang bersih. Dengan demikian, letak beberapa bintang bisa dengan mudah ditandainya. Dengan memperhatikan di mana lintang Waluku berada, emban Ragaweni tahu di mana timur dan di mana barat. Jauh ke arah timur, kemana kereta dan orang-orang berkuda yang membuangnya di tengah bulak itu berbalik arah, dapat diyakini sebagai arah menuju kota raja. Sebenarnya lah, di arah itu, rombongan orang berkuda itu berpacu sangat kencang meninggalkan kereta yang semula mereka kawal jauh tertinggal di belakang. Derap kereta kuda tentu berbeda dengan kecepatan kuda yang tidak menarik beban. Akan tetapi, hal itu justru memunculkan gagasan di benak Mahesa Arga, Sais yang tengah mengendalikan lajunya. Keraguan-raguan itu membelitnya dan kemudian segera ditepis menjauh. Mahesa Arga tiba-tiba menarik kendali isyarat bagi kudanya untuk berhenti dan kemudian membalik arahnya. Jarak yang ditempuh masih belum terlampau jauh. Itulah sebabnya Mahesa Arga masih bisa mengejar emban Ragaweni yang berniat melarikan diri. Ragaweni, berhenti! Teriak Mahesa Arga ketika melihat calon buruannya berlari menerobos pematang. Mahesa Arga tidak mengalami kesulitan untuk menangkap perempuan itu karena tidak ada pepohonan atau benda apapun yang bisa dimanfaatkan untuk menyembunyikan diri dari pandangan matanya. Apalagi emban Ragaweni harus terganggu oleh belitan kain panjang yang dikenakannya. Kau mau apa? Tanya emban Ragaweni dengan gugup. Namun niat Mahesa Arga terbaca jelas dari apa yang dikerjakannya. Dengan buas, prajurit yang menyembunyikan wajahnya di balik secari kain itu berusaha membuka pakaian dari Ragaweni. Jangan, Doro, jangan. Apa yang akan kau lakukan, Doro? Emban Ragaweni kini berusaha melawan. Namun ayunan keras tangan kanan itu dengan kuat menghajar wajahnya, menyebabkan perempuan itu kini terhenyak. Dengan beringas, Mahesa Arga kini menuntaskan hasratnya. Burung Cataka yang terbang jauh di langit mampu memandang wilayah yang luas itu. Burung dengan sayap yang lebar itu mampu melihat dengan sangat jelas benda apapun yang tengah menggeliat-geliat itu. Geliat liar yang terjadi tepat di garis lurus pandangan matanya ternyata tidak mengusik minatnya sama sekali. Jika ada perhatian, itu berasal dari burung bence yang terbang sangat rendah. Burung itu memiliki sifat rasa ingin tahu yang besar dan peka. Burung bence bahkan bisa menandai arwah yang gentayangan. Nasib sial yang menimpa emban Ragaweni itu sungguh menarik perhatian burung itu. Tangis emban itu telah membuatnya merasa iba. Namun apa yang bisa dilakukan oleh burung bence yang tidak mengerti bahasa manusia itu? Emban Ragaweni kini meringkuk dengan isak tangis berjejalan keluar dari mulutnya susul menyusul. Isak pertama belum tuntas, disusul oleh isakan berikutnya. Berulang-ulang kali tubuh perempuan itu menggigil seperti orang yang kedinginan.
harus bertanggung jawab. Kau harus mengawiniku. Kau tidak boleh berbuat seenaknya seperti ini. Prajurit Mahesa Arga yang menutupi wajahnya di balik kain itu masih terbelit oleh jejak pesona perbuatannya. Ujung penuntasan hasratnya saat hatinya lebih tenang. Mahesa Arga kini merasa aneh. Bagai tanpa sadar, Mahesa Arga kini melepas kain penutup wajah yang dikenakannya. Ragaweni melihat pemerkosanya itu ternyata berusia lebih muda darinya dan juga berwajah tampan. Sebagai emban yang tinggal di lingkungan istana, emban Ragaweni ternyata belum pernah melihat wajah itu. Kau harus mengawiniku. Prajurit Mahesa Arga kini terbelit. Apa kau bilang? Emban Ragaweni kini melanjutkan tangisnya. Isaknya yang terkial-kial itu telah menyebabkan lelaki yang telah tuntas memperkosanya itu semakin tertegun. Mahesa Arga kini menjadi semakin kebingungan. Apa kau mau menjadi istriku? Tanya Mahesa Arga. Namun pertanyaan itulah yang menjadi awal pembicaraan dari hati ke hati. Emban Ragaweni yang mengajukan tuntutan tanggung jawab itu masih menangis terisak, amat menyesakkan telinga pendengarnya. Bagai tidak berasal dari kesadarannya, Mahesa Arga kini menyentuh lengan perempuan yang baru saja dijarahnya itu. Benarkah? Tanya Mahesa Arga. Ragaweni membutuhkan waktu lebih lama untuk melarutkan tangisnya. Tenanglah. Tenanglah dan mari kita bicara. Aku minta maaf untuk perbuatan yang baru saja aku lakukan. Aku ingin memastikan. Benarkah kau meminta tanggung jawab? Ucap Mahesa Arga. Ragaweni kini berusaha untuk menguasai dirinya dan mulai merasakan keanehan sikap laki-laki yang telah menjarahnya itu. Namun bukan pekerjaan yang gampang untuk meredam tangisnya. Sebagaimana gadis manapun yang terenggut kehormatannya, isak tangisnya sulit untuk diajak berdamai. Kau masih muda dari aku. Kau telah menjamahku. Namamu siapa? Tanya perempuan itu setelah sedikit agak tenang. Mahesa Arga memperhatikan wajah perempuan itu dengan seksama. Meskipun berusia lebih dari 40 tahunan, masih terlihat jelas jejak gurat kecantikannya. Sementara Mahesa Arga sendiri, walau telah berusia 30 tahunan lebih, ia masih belum menemukan jodohnya. Pengalaman berhubungan dengan lawan jenis belum pernah ia lakukan. Pemerkosaan itulah justru pengalaman pertamanya. Namaku Mahesa Arga. Jawabnya dengan suara yang parau. Emban Ragaweni kini memejamkan mata. Maukah kau bertanggung jawab? Untuk selanjutnya, kau tidak perlu lagi menjara. Aku akan selalu melayani apapun yang kau inginkan. Kapanpun itu kau butuhkan. Bagi Mahesa Arga, pemuda yang belum memiliki pengalaman apapun dalam olah asmara dan menempatkan pemerkosaan yang dilakukannya sebagai pengalaman pertamanya, ucapan Emban Ragaweni itu sungguh sangat menggetarkan jiwanya, memberinya pesona keindahan yang sangat luar biasa. Itulah sebabnya untuk beberapa jenak ia kehilangan kata-kata seperti lupa bagaimana cara berbicara. Maka kemudian ketika Mahesa Arga menyentuh telapak tangannya, Ragaweni menanggapinya dengan sikap yang berbeda. Dan ketika hubungan badani itu terulang dan terulang lagi, justru Emban Ragaweni yang beringas liar. 40 tahun lebih usianya lewat. Maka pengalaman persetubuhan itu ia lakukan
Tidak ubahnya membalas dendam dengan minum sepuas-puasnya setelah sekian lama kehausan. Tangisannya yang beramburan bukan lagi oleh pemerkosaan yang menimpanya, namun karena penyesalan terlambat mengalaminya. Di ujung pedukuhan, beberapa orang peronda yang ketakutan kini semakin ketakutan. Tadi ada suara yang menangis. Sekarang suara apa itu? Tanya salah seorang dari mereka. Seseorang yang merasa memiliki perbendaharaan pengalaman sampai pada sebuah simpulan yang ia yakini sangat benar. Itu suara Betari Durga sedang bercinta dengan anaknya sendiri. Betara kalah.